Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3929, 3930, 3931. Mata Dev sayu, seolah-olah dia sedang dikendalikan, dan dia berkata perlahan, "Nama saya Cenping. Saya sudah lama mengagumi Sekte Api Ungu, dan ingin menjadi murid Sekte Api Ungu. Jadi saya memujanya di bawah para tetua dan ingin menjadi murid dari Sekte Api Ungu." Murid dalam dari Sekte Api Ungu. Dev sangat memuji Sekte Api Ungu, yang membuat lelaki tua itu sangat bahagia, dan kemudian melambai, "Oke." Segera, kabut di depan Dev hilang, Qianxiu dan yang lainnya muncul di depan Dev lagi. Dev melihat semua orang berdiri dengan pandangan kosong, seolah-olah penilaian belum selesai. Aku mengintip kakak senior yang sedang mandi, dan aku juga bermimpi tidur dengan kakak senior di malam hari. Aku membunuh orang di luar dan diburu, jadi aku bergabung dengan Sekte Api Ungu. Mendengar para murid Api Ungu Sekte di sekitarnya berbicara secara mekanis, Dev sangat terkejut. Jelas sekali bahwa kesadaran orang-orang ini dikendalikan dan mereka menceritakan semua rahasia mereka. Untungnya, Dev telah melihatnya sejak lama. Ilusi kecil ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Jika tidak, Dev mungkin akan menceritakan segala macam rahasia. Saya memiliki kesan yang baik terhadap adik laki-laki yang baru saja datang ke sini. Dia sangat kaya. Saya menyukai orang kaya. Saat ini, suara Qianxiu terdengar. Setelah mendengar ini, Dev terdiam beberapa saat. Qianxiu baru saja bertemu dengannya dan terpesona dengan status kekayaannya. Jika bukan karena dia terobsesi dengan pikirannya, Dev mungkin tidak dapat mendengar pikiran Qianxiu. Saat penilaian berakhir, orang-orang mulai sadar. Ketika Dev melihat ini, dia buru-buru berpura-pura masih terkendali. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa dia telah mendengar semua rahasia orang-orang ini. Saat semua orang sudah sadar, Dev berpura-pura membuka matanya. "Adik laki-laki, kamu baik-baik saja?" Qianxiu bertanya ketika dia melihat Dev sudah bangun. "Saya tidak tahu, sepertinya tidak ada masalah," kata Dev. "Jangan khawatir, selama Anda tidak berpikiran jahat dan melakukan kejahatan, kamu biasanya akan memiliki peluang yang besar untuk lulus di ujian level pertama," kata Qianxiu. Tapi saat Qianxiu selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba mengenai seorang kultivator. Segera setelah itu, kultivator itu berteriak dan menghilang dalam sekejap. Dev melihatnya dan menemukan bahwa pria itulah yang mengintip kakak perempuan senior yang sedang mandi dan bermimpi tidur dengan kakak perempuan seniornya di malam hari. Hanya orang ini yang tersingkir? Kenapa dia tersingkir di ujian level pertama? Apa yang telah dilakukan orang ini? Lagi pula, siapa yang tahu? Aku melihatnya menyelinap setiap hari, selalu berlari ke pemandian saudara perempuan senior, benar kan? Kata kultivator yang lain dengan bercanda. Setelah mendengar ini, Qianxiu mengerutkan kening dan berkata, "Tutup mulutmu dan berhenti bicara omong kosong." Dev tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu kalau pria ini tersingkir karena dia mengintip kakak perempuannya yang sedang mandi. Segera, pintu cahaya muncul lagi. Setelah semua orang melewati pintu cahaya, itu adalah ujian kedua. "Adik laki-laki, berhati-hatilah nanti," Qianxiu berkata pada Dev. "Saya mengerti, kakak senior Qian. Ikuti aku akan menarikmu. Level ini menguji kemampuanmu menahan tekanan. Akan ada tekanan yang sangat mengerikan di sini. Kamu harus mencapai garis finish sebelum kamu pingsan. Ingat, semakin cepat kamu melaju, semakin baik. Jadi kamu dapat menahan lebih sedikit tekanan," kata Qianxiu dan langsung meraih tangan Dev. Jelas sekali, ini untuk mendekatkan Dev dan memperpendek jarak di antara mereka. "Kakak senior, jika tekanan di sini sangat kuat, maka semakin cepat kita melaju, akan semakin besar pula tekanannya. Kecepatan kita sendiri, ditambah dengan tekanan, itu akan membuat semakin sulit." Dev tidak setuju dengan pernyataan Qianxiu, jadi dia membalas, "Apa yang salah denganmu, seorang pendatang baru, sehingga kamu berani mempertanyakan kakak senior Qian? Tahukah kamu bahwa kakak senior Qian adalah asisten penatua dalam penilaian, dan dia termasuk di antara 3 teratas dalam penilaian murid dalam? Sungguh kamu ini tidak masuk akal. Bahkan jika kamu kaya, kamu tidak dapat mempertanyakan kakak perempuan senior seperti ini." Melihat Dev tidak setuju dengan pernyataan Qianxiu, semua orang langsung menuduh Dev.
Bagaimanapun, di mata mereka, Qianxiu adalah orang terkuat dan paling vokal di sini. Dev terdiam saat melihat ini dan berhenti berbicara. Tapi Qianxiu berkata, "Baiklah, perkataan adik junior bukannya tidak masuk akal. Tapi mari kita tunggu dan lihat situasinya sebelum berbicara." Semua orang terkejut saat melihat Qianxiu tidak marah dan bahkan membantu Dev berbicara. Harus diketahui bahwa Qianxiu bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Jika ada rekan magangnya yang menanyainya, Qianxiu pasti akan marah. Tapi hari ini seperti orang yang berbeda. Qianxiu menarik Dev dan berjalan ke pintu cahaya. Begitu Dev masuk, pintu cahaya di belakangnya menghilang seketika, dan kemudian gelombang panas menerpanya, seolah-olah berada di gunung api. Untungnya, semua orang masih bisa menahan panas terik ini berkat teknik berbasis api yang mereka praktikkan. Lalu semua orang menatap gelombang panas dan terus bergerak maju. Awalnya mereka baik-baik saja, tetapi seiring semakin dalam, gelombang panas menjadi semakin kuat, dan tekanannya menjadi semakin berat. Semua orang mulai berjuang, dengan keringat mengucur di dahi mereka, dan kecepatan berjalan mereka menjadi semakin lambat. Qianxiu tidak bereaksi banyak terhadap paksaan semacam ini. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa berpura-pura sedang berjuang agar tidak ada yang bisa melihat bahwa dia istimewa. Jika Dev, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, bertindak terlalu santai sekarang, dia akan dicurigai. Segera, beberapa sosok bergegas melewati mereka. Dev memandang orang-orang itu, seolah-olah tekanan ini tidak memberikan tekanan sama sekali pada mereka. Orang-orang itu juga mengikuti penilaian Diaken, jadi tidak ada tekanan pada mereka di gerbang dalam. Sebenarnya, aku bisa pergi secepat mereka, tapi aku berjanji untuk menjaga adik laki-lakiku, jadi aku akan ikut denganmu. Qianxiu melihat ekspresi khawatir Dev, jadi dia menjelaskan, "Terima kasih, kakak perempuan." Dev segera mengucapkan terima kasih, dan saat Dev sedang berbicara dengan Qianxiu, Lusan dan yang lainnya datang. "Apa, kamu tidak bisa berjalan sekarang?" Lusan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya saat dia melihat Dev dan yang lainnya berjuang. Dev melihat bahwa murid-murid dari silsilah pemimpin sekte baru ini tampaknya tidak memiliki hambatan bagi mereka, dan mereka berjalan dengan sangat mudah. "Lusan, kamu adalah orang yang baru saja menguasai api pamungkas, dan kamu masih memiliki keberanian untuk menertawakan orang lain. Saat kamu mengikuti ujian api pamungkas, kamu akan merasa malu." Qianxiu memutar matanya ke arah Lusan dan berkata, "Hahaha, kamu tidak akan bisa melihat rasa maluku nanti, karena kamu tidak bisa melewati rintangan sebelumnya." Lusan tertawa bangga, lalu segera pergi di bawah tatapan Dev dan yang lainnya. Kecepatan orang-orang ini jauh lebih cepat daripada Dev dan yang lainnya, dan semua orang merasa sangat putus asa saat ini. "Kakak senior, orang-orang ini jelas tidak terhalang oleh paksaan. Mereka mungkin curang. Artinya, apakah mereka menggunakan beberapa cara untuk mengurangi atau menghilangkan paksaan? Jika pihak lain curang, bukankah kita pasti kalah?" Semua orang curiga saat melihat Lusan dan yang lainnya pergi dengan mudah. Qianxiu memiliki wajah yang dingin. Dia tidak tahu apakah pihak lain telah berbuat curang, tetapi bahkan jika mereka melakukannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, ketua penguji penilaian juga salah satu dari mereka. Ketika Dev melihat ini, dia menghela nafas dan langsung membentuk perisai di sekeliling semua orang, menghalangi semua tekanan dan gelombang panas. Ini hanya untuk penilaian murid dalam. Bagi Dev, ini seperti permainan anak-anak. Ini hanya masalah upaya untuk memblokir tekanan ini. Apa yang terjadi? Kenapa tekanannya tiba-tiba hilang? Tidak panas lagi, santai sekali. Apakah level penilaiannya gagal? Semua orang tiba-tiba merasa tekanannya hilang, dan mereka semua menjadi terkejut. Bahkan Qianxiu tercengang dan berkata dengan tidak percaya, "Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pengaturan level penilaian rusak?" "Kakak senior, tidak peduli apa yang terjadi. Sementara tidak ada paksaan sekarang, ayo cepat. Kalau tidak kita akan tertinggal terlalu jauh," desak Dev. "Ya, ayo percepat." Qianxiu mengangguk. Tanpa tekanan, kecepatan semua orang meningkat dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengejar Lusan dan yang lainnya. "Kakak senior Lu, lihat, mengapa orang-orang itu mengejar?" Seseorang melihat Dev dan yang lainnya dan segera mengingatkan mereka. Lusan berbalik dan melihat Dev dan yang lainnya mendekat dengan cepat. Dan kecepatannya sangat cepat, dan dia akan menyusul mereka. Astaga, apa yang terjadi? Lusan juga sedikit bingung. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya telah menyusul mereka. Sementara Qianxiu memandang Lusan sambil mencibir dan berkata, "Mengapa kamu begitu lambat? Kamu seperti kura-kura, bukankah kamu sangat bangga sekarang?" "Hahaha, seperti kura-kura, terlalu lambat, kamu masih membual." Kultivator lain juga mengejek Lusan dan yang lainnya. "Qianxiu, kamu curang. Mengapa tekanan di sini sepertinya tidak berpengaruh padamu?"
Lusan menemukan bahwa Dev dan yang lainnya sangat cepat dan santai. Omong kosong, ini jelas level penilaian ini. Sebelum Qian Xiu selesai berbicara, Dev mengingatkannya dari samping, kakak senior, levelnya belum gagal. Lihatlah orang-orang di Lusan itu. Meskipun mereka tidak lambat, mereka jelas membutuhkan banyak energi spiritual. Qian Xiu melihat dengan hati-hati, dan tentu saja, wajah Lusan dan yang lainnya memerah saat ini, dan ada keringat di dahi mereka. Meski kecepatannya cepat, hal itu seharusnya disebabkan oleh kekuatan yang kuat dan kemampuan yang kuat untuk menahan tekanan. Bukan berarti levelnya gagal dan tekanannya hilang. Qian Xiu terkejut, tapi untungnya dia tidak mengatakannya sekarang. Lusan, kamu tidak bisa mengalahkan kami, jadi kamu bilang, kami curang. Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu baru saja melampaui kami, jadi bolehkah aku bilang kamu curang? Qian Xiu membalas ke Lusan, dan menyampaikan pesan kepada semua orang, dan meminta kepada mereka untuk bergegas dan menunjukkan bahwa mereka kesakitan. Jika tidak, jika mereka berjalan terlalu mudah, mereka akan mudah dicurigai. Jika kita benar-benar diselidiki, dikhawatirkan kualifikasi mereka untuk penilaian ini akan hilang. Setelah mendengar pesan Qian Xiu, semua orang memamerkan gigi mereka, dahi mereka berkeringat, dan mereka terlihat sangat kelelahan. Namun kecepatan kaki mereka tidak lambat. Melihat semua orang seperti itu, Dev ingin tertawa. Orang-orang ini sangat pandai berakting, semua orang berjuang, tapi mereka segera melampaui Lusan dan yang lainnya, yang membuat Lusan sangat marah. Kakak senior Lu, apa yang terjadi? Kapan orang-orang ini menjadi begitu kuat? Hanya saja tekanannya semakin kuat, dan mereka masih bisa berjalan begitu cepat. Apa-apaan ini? Orang-orang yang berada di pihak Lusan tampak bingung. Jelas mereka lebih kuat, tapi lawan lebih cepat dari mereka. Mungkin semakin kuat kekuatannya, semakin besar tekanannya. Ayo kita kejar mereka secepatnya. Lusan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa membuat tebakan acak. Dev dan yang lainnya sudah lama menghilang, dan Lusan serta yang lainnya tidak dapat mengejar. Hahaha, aku baru saja melihat betapa malunya Lusan dan yang lainnya. Sungguh menyenangkan, karena levelnya tidak rusak. Mengapa kita tidak mendapat tekanan apapun? Aneh sekali, mungkinkah Tuhan membantu kita? Pada saat itu, semua orang ingat bahwa level penilaiannya baik-baik saja. Kenapa mereka tidak merasakan tekanan lagi? Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa Tuhan membantu mereka.